Jadi semalam itu temen aku minta curhat sama aku. Ceritanya dia punya teman yang menurut dia itu benar-benar lagi like in trouble banget gitu hidupnya. Jadi ceritanya si temennya temenku ini dia itu menikah siri dengan suami orang dan sekarang lagi sibuk pengen diakuin sebagai istri sah dan istri yang. Jadi si cowok ini udah nikah tuh udah sekali, yang pertama tuh cerai, yang kedua dia masih nikah nih. Nah kemudian datanglah orang ketiga ini yang temennya temenku. Aku nggak kenal sama orang ini ya guys. Jadi si cewek ini yang ketiga yang kawin siri ini pengen yang istri sah yang kedua ini diceraiin. Nah alasannya dia pengen si yang ketiga ini pengen resmi gitu, karena kan dia nikahnya nikah siri ya. Nah si orang ini itu curhat terus ke temanku. Nah, temanku ini curhat ke aku gitu. Jadi lucu ini memang. Tapi ini adalah masalah yang umum terjadi sih sebenarnya. Banyak perempuan itu nikah siri, tapi sebenarnya tidak punya pondasi yang kuat. Contoh misalnya si waktu kan aku berusaha menggali ke temanku ini. Waktu teman kamu itu menikah, saya bilang menikah siri itu apa yang dia cari sebenarnya dari pasangannya? Dijawab sama temenku itu intinya karena menghindari zina. Jadi mereka nikah itu karena udah gitu ya, udah pengen kawin, jadinya daripada berzina jadi mereka nikah siri. Tapi at the end of the day si cewek ini merasa tidak puas sama si laki-laki ini karena laki-laki ini tidak pernah memberi nafkah secara proper. Jadi paling sebulan itu cuma dikasih 100.000. Wah seru banget deh curhatnya. Terus aku bilang, terus kamu maunya gimana? Ya dia tuh merasa kasihan gitu sama temennya. Aku bilang ya kan waktu dia menikah dia sudah tahu bahwa posisinya dia itu istri nikah siri, terus bahwa si suaminya itu masih menikah sama orang lain. Itu kan sudah red flag ya sebenarnya. Kalau kalau cewek udah tahu itu cowok udah nikah, ya ngapain dilanjutin nikah siri, kan bodoh aja gitu di mata aku gitu kan. Nah, ya alasannya karena itu menghindari zina. Terus aku bilang, terus sekarang baru komplain kalau cowoknya nggak bisa jadi provider, nggak bisa menjadi pemberi nafkah yang proper gitu. Iya katanya. Gue bilang gak usah komplain. Kenapa? Karena konsekuensi itu sudah diketahui sebelumnya. Kecuali kalau dia udah nikah, terus dia kena tipu, nah beda lagi ya guys gitu loh. Akhirnya aku bilang gini ke temenku, kamu sebagai teman maunya apa? Aku bilang ke temen kamu itu kalau dia curhat. Apakah kamu mau menjadi orang yang memberi solusi atas permasalahan dia? Atau kamu mau sekedar menjadi teman baik yang jadi pendengar? Nah, kalau aku lihat statusnya si cewek ini, dia tuh sebenarnya butuh untuk mendengarkan. Jadi menjadikan temenku ini menjadi sampah emosi buat dia. Jadi sebagai pelampiasan curhat dia aja gitu. Dia tidak pernah benar-benar ingin keluar dari hubungannya dia sama si suaminya yang nikah siri ini gitu loh. Jadi aku bilang kalau kayak gitu kamu harus menganalisa dulu sebenarnya yang dia butuhkan itu solusi atau cuma sekedar dua telinga yang mendengarkan. Karena cewek itu kalau dia curhat itu guys, dia tuh ada dua, ada yang perlu didengarkan aja tanpa harus diberikan solusi, ada yang memang curhat karena mencari solusi. Nah, jadi begini. Jadi ada yang disebut dengan otak otak cowok dengan otak cewek. Kalau otak cewek itu dia memberi empati, tapi kalau dia otak cowok dia itu mencari solusi. Nah, si temenku ini dia tuh udah otak cowok walaupun dia cewek, tapi dia otaknya cowok. Kenapa? Karena setiap kali kalau temennya curhat itu otak dia mencari solusi. Sembari solusi dia itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh si orang yang curhat sama dia ini gitu. Jadi aku bilang ya udah kalau kayak gitu kamu menyediakan diri aja sebagai temen yang tempat curhat si temen kamu itu. Karena solusi juga nggak bisa gitu loh. Apa solusinya? Dari awal aja udah salah kan, kamu nikah siri sama suami orang itu aja udah salah. Terus udah tahu konsekuensinya. Sekarang baru ngeluh kan gitu. Jadi ini orang sebenarnya terjebak sama konsekuensi dari pilihan-pilihan dia yang salah dari dulunya gitu. Jadi kita kasih nasihat apapun ya guys, sebenarnya sama orang kayak gini tuh nggak mempan. Kecuali kalau dia seperti yang aku diskusin sama temenku itu
orang ini udah nyampe hit the rock bottom, jadi udah sampai dasar laut banget gitu, udah nggak bisa apa-apa. Nah baru kita bisa memberi dia nasihat. Kalau enggak, akan berulang begitu aja terus curhat-curhat nggak habis-habis aja gitu ya. Terus yang aku bahas juga sama temenku itu adalah bahwa di hubungan yang toksik seperti ini, itu kan dari kumpulan kesalahan-kesalahan mereka sendiri gitu ya. Jadi kita tuh harus membuat orang lain tuh belajar menanggung konsekuensi dari pilihannya. Dan itu proses yang dia harus lalui, karena kita tuh bukan harus memberi bantuan, tapi harus memberi ruang untuk dia merenungi apa sih permasalahan hidup dia yang sebenarnya, apa sih kesalahan dia, apa sih. Jadi harus ada waktu buat merenungnya gitu, mencari tahu bagaimana ini urusan ini gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau dia bisa tegas ya dia harusnya tegas dari awal. Kenapa mau nikah siri? Kan perempuan tuh lemah sekali kalau dinikahi siri, kan nggak bisa dapat apa-apa. Jadi nggak boleh ngeluh kalau saya nggak dapat apa-apa dari suami saya. Ya iya, lu nikah siri, nggak ada hak, secara negara juga tidak diakui haknya gitu. Dan hal-hal yang seperti ini harusnya perempuan-perempuan udah pada tahu bahwa risiko kamu menikah siri itu sangat merugikan pihak perempuan. Jadi kalau sekarang kalau mau nikah siri, mau cerai itu gampang, tinggal omong aja udah selesai nikah siri. Tapi dengan nikah siri yang mudah banget bercerai itu pun si temenku ini tetap juga tidak bisa bercerai juga, ya sudah. Jadi aku cuma bisa menasihati temenku untuk berusaha untuk tidak terlalu kemakan emosi gara-gara jadi tempat sampah emosi dari orang tersebut gitu loh. Gitu. Jadi aku nggak mau temenku ini juga jadi sandaran dari orang tersebut gitu. Karena dia yang jadi pusing gitu mikirin kejadian yang dialami oleh temennya ini gitu. Berarti kan dia udah kebawa emosi. Jadi kalau kamu jadi tempat curhat itu, kamu harus benar-benar kuat banget mentalnya gitu. Jangan sampai yang curhat itu membebani mental kamu gitu, seperti itu. Kalau aku sih akan jelas aja, kalau kamu cerai ya cerai aja, kalau emang kamu udah nggak tahan ya cerai aja, kenapa mesti dipertahankan kan gitu. Dan itu sudah perkawinan yang toksik. Dalam Islam juga kalau laki-laki tidak menafkahi dengan proper itu kan sudah bisa diceraikan. Sekarang masalahnya tinggal si ceweknya itu siap nggak gitu untuk bercerai gitu, daripada ngoceh kesana kesini, komplain kesana kesini, ya kan, lebih baik pisah aja gitu. Dan dalam Islam itu ada perceraian yang memang diharuskan. Kalau memang udah toksik banget ya lebih baik kamu bercerai daripada dilanjutkan seperti itu. Dan laki-laki kalau tidak menafkahi itu tidak ada keberkahan dalam pernikahannya. Begitu guys. Dan akhirnya temanku bilang, oke mbak, kalau kayak gitu oke, I will do what you say gitu. Bagus.